Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma wa ilma wal hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita sehat semua, kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat bin salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswah kita, suri teladan kita. Baik, agar kajian pada hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kajian kajian Islam secara online ini adalah mengenai rojak dan khauf ya. Sifat rojak, sifat berharap, dan sifat khauf, sifat takut ya. Baik, sebelum kita akan membahas, saya akan bacakan dulu firman Allah dalam surat mengenai rojak ya, bagaimana ada pengharapan kita kepada Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Surat Al-Kahfi ini surat yang ke 18 ya, bisa dicek dalam surat ke-18 ayat 110, saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi sifat rojak di sini adalah bagaimana kita berharap dengan rahmat Allah. Berharap bagaimana? Berharap bisa bertemu dengan Allah, berharap dapatkan pahala di sisi Allah, apalagi suatu kebahagiaan yang luar biasa apabila kita bisa bertemu dengan Allah. Nah, di sini dikatakan barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, famangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan, adalah dia berbuat amal solih ya, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada ya, dia berbuat amal solih ya, berbuat kebajikan dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Masya Allah ya, selalu kita punya sifat rojak, sifat berharap rahmat Allah, berharap kepada pahala dari Allah, berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kalau sifat khauf ya, nanti kita akan bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat 175. Nanti bisa dibuka lagi Ali Imran ayat 175 ya. Nanti kita bisa baca sama-sama lagi ya. Surat Ali Imran ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada Allah kalau kalian orang mukmin. Masya Allah. Jadi rojak berharap hanya pada Allah, berharap rahmat dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Sedangkan khauf adalah sifat hanya takut kepada Allah, tidak takut dengan kepada siapapun ya. Bahkan kalau orang yang sudah takutnya kepada Allah ya, sampai hatinya itu bergetar. Ingat Allah itu hati bisa bergetar ya ketika nama Allah itu disebut
itu rasa takut yang dimiliki oleh seorang mukmin yang hakiki. Masya Allah. Ini bisa kita cek lagi nih dalam surat Al-Anfal ayat 2. Ya, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Jadi Masya Allah ya. Jadi kalau kita lihat ya, dari 2 ayat tadi ya, dalam surat Al-Kahfi, surat Ali Imran, dan surat Al-Anfal ya, ada 3 ayat yang sudah saya bacakan tadi ya, antara rojak dan khauf ya. Rojak itu apa ya? Rojak itu adalah bagaimana perasaan kita gembira, perasaan kita itu berharap, gembira, berharap dengan apa yang kita sukai. Yaitu kita pasti berharap mendapatkan rahmat dari Allah, berharap mendapatkan pahala dari Allah, berharap akan mendapatkan ridho dari Allah. Itu sifat rojak. Tapi sifat rojak itu harus diikuti dengan sifat khauf. Apa sikap khauf? Sikap itu adalah sikap rasa takut ya, hanya takutnya kepada Allah, takut akan azab Allah, takut akan murka Allah. Jadi antara rojak dan khauf ini adalah seperti sepasang sayap yang harus kita miliki sebagai orang beriman. Sifat rojak adalah membuat kita tuh menjadi orang yang semangat, membuat kita menjadi orang yang optimis ya. Kita beribadah untuk mencari ridha Allah, kita beribadah untuk mencari rahmat Allah, kita optimis, semangat. Yang kita gapai, yang kita kejar, yang kita cari adalah rahmat dari Allah. Bahkan tadi dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ya, kebahagiaan yang luar biasa kalau kita bisa berjumpa dengan Allah. Tadi berharap kita berjumpa dengan Allah dengan kita mempersembahkan amal-amal terbaik kita dan tidak mempersekutukan Allah dalam kita beribadah. Sifat khauf itu juga tadi katakan sepasang sayap ya. Ada rojak, sifat berharap atas rahmat Allah. Ada sifat khauf, kita takut akan azab Allah, takut kita akan dosa-dosa kita yang belum kita taubat, kita beristighfar sebanyak-banyaknya, takut kita ya. Jadi dengan demikian kalau kita mempunyai sikap takut ya, kita akhirnya menjadi orang yang berhati-hati. Sifat rojak akhirnya kita menjadi orang yang semangat dan optimis. Nah, bagaimana? Ya, ibaratnya seperti ini. Sifat rojak kita ini adalah ya, manusia itu adalah seperti, ibaratnya adalah kita ini seperti tanah ya. Tanah itu kalau misalnya ingin subur ya, itu harus ya, tanah itu harus diberikan apa? Diberikan pupuk ya. Nah, setelah diberikan pupuk disiram ya. Setelah setelah itu apa? Dibersihkan dari hama atau penyakit atau rumput-rumputan. Tapi itu juga hati kita. Hati kita itu sudah seperti tanah ya. Jangan biarkan hati ini gersang. Nah, biar hati ini jadi subur. Subur dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah SWT. Setelah dengan keimanan ya, supaya hati ini subur harus dia dipupuk dengan pupuk. Dengan apa pupuknya? Dengan ketaatan. Nah, setelah itu bagaimana? Jadi kalau ada rumput-rumputan yang mengotori atau hal yang bisa mengotori ya, jiwa kita bersihkan dengan perbanyak istighfar. Ya, jadi kita berharap, dia khauf itu adalah, rojak itu adalah bagaimana kita berharap rahmat Allah, kita berharap surga Allah, kita akan minta surga Allah, kita minta husnul khatimah. Jadi orang yang berharap itu harus ada sebab. Jangan kita berharap minta husnul khatimah tapi kita tidak melakukan kebaikan. Kita berharap masuk surga Allah tetapi kita menjadi pelaku-pelaku maksiat. Itu berarti kita tidak melakukan sebab. Itu berarti kan suatu angan-angan. Tapi kalau kita berharap dengan ridho Allah, dengan rahmat Allah, kita melakukan segala kebaikan-kebaikan untuk satu tujuan kita mencari ridho Allah, insya Allah. Tapi ikuti rasa takut, rasa khauf, rasa takut kita akan azab Allah, rasa takut kita kalau amalan kita masih disisipi dengan riya, ujub dan seterusnya. Kita istighfar, mohon pada Allah, ya Allah ya, bersihkan jiwaku dari sifat riya, ujub, merasa paling baik, merasa paling benar, luruskan ya Allah. Nah, sifat ya rojak dan sikap khauf ini adalah seperti sepasang sayap. Ya, rojak membuat kita menjadi orang yang optimis, menjadi semangat untuk beribadah, beramal soleh karena ingin mencapai rahmat Allah.
ridho Allah. Khauf menjadi orang yang berhati-hati, tidak menjadi orang yang bangga dengan apa yang telah lakukan. Tetap berhati-hati, tetap dia memperhatikan jiwanya, karena jiwanya manusia itu kadang-kadang berbuat baik, kadang berbuat salah. Dia selalu memperbaiki dirinya, takut dia amal-amalnya tidak diterima. Tapi dia berusaha, ya. Dia minta kepada Allah dengan sikap khauf ini adalah dia takut dengan azab Allah. Oleh karena itu dia berusaha berhati-hati tidak melakukan maksiat dan dosa. Mungkin hal ini bisa saya sampaikan ya, kajian singkat kita. Jadi sifat rojak dan sifat khauf. Mudah-mudahan kita memiliki sifat rojak, sifat khauf. Rojak kita berharap rahmat Allah, harap pahala dari Allah. Khauf kita ada memiliki rasa takut akan azab Allah sehingga kita berhati-hati tidak melakukan maksiat dan dosa. Mungkin kajian yang singkat ini bisa bermanfaat buat saya terutama dan buat para penonton semuanya. Alhamdulillah birabika, ala taqaddam muntarim. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.